Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Jistia Iswandari, Salma Efriza Putri, Jasmine Ramadanti, dan saya sendiri, Sufi Herunisa. Kita akan membahas tentang konsep manusia sebagai makhluk kebertuhanan. Bicara tentang manusia nih, definisi manusia itu sendiri adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang dimana secara kodrati dianugerahi oleh hak dasar, yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia apaan sih? Hak asasi manusia adalah hak yang tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Di negara kita, negara Indonesia sendiri, terdapat hak asasi manusia. Salah satunya adalah hak untuk memeluk agamanya masing-masing. Di dalam agama, pasti manusia mempunyai Tuhan. Nah, untuk agama Islam sendiri, Tuhan kita itu satu, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kondisi yang biasa, manusia adalah makhluk yang lemah, bodoh, acuh tak acuh, gampang terpengaruh oleh lingkungannya, dan selalu dalam kondisi sifat kebinatangannya. Tetapi, Islam tidak hanya memandang manusia seperti itu. Di dalam Islam, manusia dipandang sebagai khalifah di muka bumi. Nah, untuk selengkapnya dan selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Oke, untuk teman saya Salma yang akan menjelaskan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sufi yang telah membuka presentasi kali ini. Saya Salma Efriza Putri, saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu manusia sebagai makhluk bertuhan. Sebagai makhluk religius, manusia yakin dan sadar akan kemampuan supranatural dalam diri mereka. Maksud dari supranatural ini, mereka meyakini adanya kehadiran Tuhan. Manusia sebagai makhluk bertuhan memiliki ciri-ciri. Pertama, meyakini dan mengagungkan kebesaran yang diwujudkan dengan berbagai cara. Contohnya seperti sholat, ngaji, menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Yang kedua, meyakini dunia dan seisinya itu diciptakan oleh Tuhan. Yang terakhir, seperti yang kita tahu bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dengan keistimewaan khusus daripada makhluk lain, yaitu memiliki hawa nafsu, akal, dan pikiran. Dengan akal, manusia dapat berpikir, beriman kepada Sang Pencipta, serta memilah yang baik dan buruknya. Namun, kita tidak bisa mengandalkan akal saja. Akal juga memiliki keterbatasan. Untuk memahami kaidah-kaidah agama, dikomposisikan juga dengan keimanan dan hidayah ilahiyah. Dengan ini niscaya akan menghasilkan sifat bijaksana serta ketakwaan dan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan saya. Saya akan serahkan presentasi selanjutnya kepada teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Salma atas penjelasannya. Untuk materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh saya, Jasmine Ramadan, mengenai implikasi kebertuhanan terhadap sikap pribadi dan sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa individu merupakan pribadi yang utuh dan kompleks, yang kekomplekskannya dikaitkan dengan kedudukannya sebagai makhluk pribadi dan sosial. Seorang individu yang harus mengerti dirinya sendiri, orang lain, bermasyarakat, lingkungan, dan dia juga harus mengerti bahwa ia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifatun nafsi atau mengenal diri sendiri terkenal dengan ungkapan barang siapa yang mengenal dirinya sendiri maka ia mengenal Tuhannya. Dapat disejajarkan dengan self concept, yaitu bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri. Lalu husnuzon juga dapat disejajarkan dengan berpikir positif. Kata-kata yang beriringan dalam Al-Quran, yaitu iman dan amal, merupakan penegasan dari adanya keyakinan dan tindakan.
Untuk menyikapi semua tindakan dan hasil yang diperoleh dari semua usahanya, Islam memberikan konsep lain seperti tawakal, syukur, dan muhasabah. Konteks hubungan antar umat manusia, antar umat beragama bisa mendorong seseorang dalam dua kecenderungan. Yang pertama adalah manusia dengan pribadi yang damai, dengan yang lebih baik, dan yang kedua adalah manusia yang selalu berprasangka buruk atau adanya rasa permusuhan dalam dirinya. Orientasi keagamaan ini dapat mengarahkan pribadi manusia pada dua sikap yang berbeda. Yang pertama itu adalah sikap inklusif, sikap moderat, dan sikap terhadap respek terhadap keyakinan yang berbeda. Dan yang kedua adalah sikap eksklusif dan sikap keras atau radikal. Kedua sikap tersebut pada gilirannya dapat mempengaruhi cara berperilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika berinteraksi dengan orang lain sesama agama dan yang berbeda agama. Manusia dalam segi batinnya diciptakan dalam berbagai macam naluri, diantaranya adalah naluri baik dan naluri jahat. Naluri baik manusia sebagai makhluk sosial itulah yang disebut fitrah. Dan naluri jahat itu adalah apabila manusia tidak dituntun fitrahnya oleh agama, maka naluri tersebut berubah menjadi tidak baik atau bersifat negatif. Dalam Al-Quran telah dijelaskan mengenai naluri manusia sebagai makhluk sosial dan tujuan dari penciptaan naluri tersebut. Seperti yang terkandung dalam surah Az-Zakhruf ayat 32 memiliki arti, kami telah menentukan keadaan hidup mereka di dunia ini, dan kami telah meninggikan sebagian dari mereka daripada sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian dari mereka dapat mengambil manfaat dari sebagian yang lain. Baiklah, hanya sampai situ penjelasan dari saya. Terima kasih sebelumnya, dan materi yang selanjutnya akan dijelaskan atau dibacakan oleh rekan saya bernama Sufi Chairunisa. Terima kasih. Terima kasih Jasmine. Oke, saya Sufi yang akan membahas selanjutnya di bab 3 ini. Nah, yang akan saya bahas apa? Yaitu implikasi kebertuhanan dalam membangun pribadi yang mulia. Pribadi yang mulia ini berhubungan dengan kepribadian seseorang. Kepribadian ini sendiri itu memiliki skup atau ruang batas yang lebih luas dibanding hanya sekedar karakter atau enggak temperamen. Nah, faktor pendukung pembentukan kepribadian seseorang itu ada 2 faktor. Pertama, faktor dasar, yaitu fitrah, dan kedua, faktor ajar, yaitu pendidikan dan lingkungan. Nah, untuk faktor dasar atau nggak fitrah, itu sendiri yaitu adalah setiap manusia sejak lahir sudah diberikan potensi untuk berpikir, berpendapat bebas, dan memilih. Nah, ada juga 5 hal fitrah manusia. Apa aja sih? Yaitu pertama, din atau nggak agama, terus jiwa, lalu akal, habis akal ada juga harga diri, dan terakhir tuh cinta. Nah, untuk faktor ajar ini sendiri itu kan tadi ada 2, pendidikan dan lingkungan. Untuk pendidikan ini juga berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Tetapi pendidikan yang dimaksud ini bukan hanya ijazah yang didapat, tapi bagaimana cara kita mencari ilmu, mendapatkan ilmu, dan mengimplikasikan ilmu itu ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, itu juga ada juga lingkungan. Faktor ajar itu lingkungan. Lingkungan apalagi? Ini tuh sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Yang dimana jika kita berteman dengan orang-orang yang sekitar kita itu tukang gibah, pasti kita keikutan jadi tukang gibah. Nah, sedangkan kalau misalkan kita berteman sama orang yang sering pergi ke masjid, pergi kajian, pasti kita juga akan ikut-ikutan seperti mereka. Jadi ada juga kata-kata yang bilang kepribadian seseorang itu tergantung temannya. Makanya harus pinter-pinter cari teman yang dimana bisa membimbing kita, membantu kita ke jalan yang benar. Nah, untuk ada juga pengemuka yaitu Jalaluddin berpendapat bahwa
kepribadian seseorang itu dilihat dari pandangan hidup yang mantap, yang mengikuti konsep Islami. Konsep Islami yang bagaimana? Nah, konsep Islam yang dimaksud ini adalah pertama, bertauhid. Seperti kita di bab sebelumnya kita ngebahas tentang tauhid kan, dimana kita percaya adanya Tuhan. Kalau di agama Islam, Tuhan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, bagaimana kita berhusnuzon sama Allah. Ketika kita dalam keadaan susah pun, kadang kita suka berpikir, kenapa sih ya Allah jahat banget, ngasih cobaan ini begitu berat sama kita? Apa Allah nggak sayang sama kita? Nah, coba deh ilangin itu semua pikiran negatif kita, sifat-sifat suudzon kita terhadap Allah. Coba kita berhusnuzon, mungkin Allah begini-gini, mungkin Allah sayang sama saya, mungkin Allah mau saya punya banyak pengalaman, mungkin Allah memuatkan diri saya biar nanti ketibaan dianuin menghadapi cobaan lagi, saya kuat. Nah, itu kita harus berhusnuzon sama Allah, jangan bersuudzon. Oke teman-teman? Nah, dan ketiga itu konsep Islam itu kita berperilaku baik terhadap sesama. Nah, kalau tiga-tiganya kita udah lakuin nih dengan baik, nah maka dari situ bisa dibilang individu yang melakukan konsep Islam itu, yaitu individu yang menjadikan manusia terhadap berketuhanan. Oke, sekian ya yang bisa saya bagi ke teman-teman, semoga bermanfaat. Dan selanjutnya ada pembahasan dari Jistia. Terima kasih Sufi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tugas dan peran manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Tugas dan peran manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, tugas diri sendiri. Yang kedua, tugas dan peran dalam keluarga. Dan yang ketiga, tugas menjadi khalifah untuk menjaga kemakmuran di bumi. Untuk tugas diri sendiri, terdapat pada firman Allah yang berbunyi, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Pada ayat tersebut dijelaskan, sebagai hamba, tugas utama manusia adalah beribadah kepada Sang Khalik, yaitu dengan menaati perintahnya, seperti yang tertera tadi, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Selain itu kita juga ada perintah untuk berpuasa dan melaksanakan haji atau umroh jika mampu. Selain menaati perintahnya, cara kita untuk membuktikan ketaatan kepadanya adalah dengan menjauhi larangannya. Selanjutnya, seorang hamba Allah juga mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya sendiri. Tanggung jawab terhadap keluarga merupakan kelanjutan dari tanggung jawab terhadap diri sendiri. Karena memelihara diri sendiri itu berkaitan dengan perintah memelihara iman keluarga. Oleh karena itu, dalam Al-Quran dinyatakan dengan Qu anfusakum wa ahlikum naron. Jagalah dirimu dan keluargamu dengan iman dari neraka. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di bumi adalah tugas kekhalifahan atau tugas kepemimpinan atau tugas pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah berarti manusia memperoleh amanah untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan oleh Allah diwujudkan dengan sifat kreatif yang memungkinkan manusia mengolah dan mendaya gunakan apa yang ada di muka bumi untuk kepentingan hidupnya sesuai dengan ketentuan dan ditetapkan oleh Allah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Fatir ayat 39 yang berbunyi, Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. Baik, seperti itulah penjelasan mengenai tugas dan peran manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Jika ada pernyataan yang salah, mohon dikoreksi.
karena saya juga manusia, bukan makhluk yang sempurna. Jadi kalau misalnya ada salah-salah kata, tolong dikoreksi. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan lagi kepada Sufi. Silakan Sufi. Oke, baik. Nah, tadi kan udah dibahas nih sama Jistia, Salma, Jasmine, dan saya sendiri di bab 3 ini, yaitu konsep manusia sebagai makhluk berketuhanan, yang dimana manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan berakal, dan tahu akan semua kebesaran Tuhan yang Maha Esa, yaitu kalau di agama Islam itu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari situ kita harus, karena kita udah tahu, kita harus mengeksplor semuanya menjadi kepribadian yang lebih baik. Yang kayak gimana? Yang selalu mengikuti konsep Islami dan selalu bersyukur atas semua keadaannya. Oke. Terima kasih, sekian dari kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, yang baik dari Allah, yang jelek dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.